Gadis ini baru saja berbalik sudah melihat selebriti berdiri di belakangnya. Keduanya pernah sepasang ketika belajar di universitas. Setelah lulus lelaki menjadi idol yang terkenal, gadis menjadi ketua hubungan masyarakat. Inilah adegan mereka bertemu setelah 1 tahun. 1 tahun yang lalu lelaki itu pergi ke luar negeri untuk melakukan kebaikan umum, dan di antara kerumunan, dia melihat gadis itu didorong ke bawah. Dia berjalan melewati kerumunan ke arahnya, lalu membantunya berdiri. Dia mendekat ke telinganya dan mengucapkan satu kalimat. "Menungguku kembali sama sekali tidak akan memaafkanmu." Setelah kembali, adegan yang sama terjadi. Gadis ini bernama Han Byul, setiap hari harus membuat panggilan telepon untuk menangani artikel-artikel yang berbeda dari idol dengan wartawan. Lelaki bernama Tae Sung, adalah idol terkenal di perusahaan, dalam 10 tahun, tidak ada skandal. Saat ini dia masih menggali sumur sukarelawan di Afrika. Berkat upaya terus-menerus semua orang, air akhirnya digali. Hati-hati merawat setiap anak di sini. Hal-hal yang dia lakukan dipublikasikan oleh media dan menjadi suami nasional di mata para suster. Apa suami nasional? Bagaimanapun, di sekitar Han Byul seluruhnya adalah Tae Sung. Hanya perlu mobil beroda akan ada wajahnya. Di samping jalan juga adalah dia. Namun, selama pertemuan, pemimpin bilang Tae Sung akan kembali ke negara. Ingin tahu apakah Tae Sung terkena sinar matahari? Manajer di sebelahnya mengatakan bahwa dia telah memakai banyak tabir surya. Pemimpin juga memuji Tae Sung, yang melakukan pekerjaan dengan baik. Keesokan harinya, perusahaan memiliki orang baru. Han Byul menasihatinya untuk tidak bereaksi berlebihan saat melihat idol. Kemudian penasaran bertanya apakah dia punya idol yang dia suka atau tidak. "Saya suka orang ini." "Oh, pergi saja." Pepatah ini memiliki makna yang dalam. Pada hari Tae Sung hendak kembali ke negara, rekannya di sampingnya dengan rasa ingin tahu bertanya apakah ada orang yang ingin dia temui ketika dia kembali ke negara. Sebuah gambar melintas di benaknya ketika dia mengucapkan selamat tinggal pada Han Byul, lalu melihat foto di dinding. Rekannya menyuruh Tae Sung untuk pergi seperti itu dan anak-anak akan menangis dengan menyedihkan. Tae Sung meminta rekannya untuk menyampaikan apa yang ingin dia katakan atas namanya. Rekannya memuji dia seperti malaikat tanpa sayap, mengapa dia begitu baik. Tae Sung mengatakan jika seseorang di Korea mendengarnya, dia pasti akan ditatap dengan mata peluru. Pada saat ini, Han Byul juga sedang membaca artikel tentang Tae Sung. Mengetahui dia akan kembali pada bulan kemudian, memutuskan dia akan berhenti bekerja pada bulan kemudian. Juga jatuhkan ikon sedih pada posting ini. Kembali ke rumah, dia secara tidak sengaja menjatuhkan remote di bawah sofa, tanpa sengaja menyalakan TV. TV masih menyiarkan berita memuji Tae Sung. Han Byul dengan marah bertanya apakah ini berita hiburan atau berita pujian. Benci tidak bisa langsung mengambil remote untuk mematikan TV. Setelah mengambil remote, dia tidak sengaja melihat foto dia dan Tae Sung. Apa itu? Mengapa ada foto di sini? Akhirnya dia membuang foto itu ke tong sampah. Namun ketika membaca berita bahwa Tae Sung memukul orang lain, tanpa mengganti pakaian maka bergegas ke perusahaan. Ketika semua orang tidak tahu berita ini benar atau salah, Han Byul bilang pasti bukan, menyuruh semua jangan khawatir. Kemudian segera menelepon untuk konfirmasi. Ternyata ketika Tae Sung sedang bermain sepak bola tanpa hati-hati menabrak ke kepala sukarelawan lainnya. Pada saat ini dia baru saja tak khawatir. Kemudian hubungi media untuk menjelaskan bahwa ini hanyalah berita salah. Kembali ke rumah, dia minum segelas alkohol, mengeluarkan teleponnya, dan mengetahui bahwa Tae Sung akan kembali besok. Mengingat adegan ketika dia pergi, mengagumi betapa cepatnya waktu berlalu. Keesokan harinya Han Byul sedang menunggu kopi maka bertemu dengan Tae Sung yang baru saja kembali. Idol yang terkenal baru saja kembali sudah menemui Han Byul. Kehidupan mimpi buruk dia juga mulai sejak ini. "Suasana hati kamu tampaknya baik ya. Membuat orang lain tidak nyaman." Han Byul merasa dia benar-benar bodoh, harusnya membalas. "Aduh." Selama konferensi pers, di bawah cahaya terang Tae Sung merasa tidak nyaman. Setelah melihat Han Byul, sudut mulutnya kembali melengkung. Setelah itu, seluruh proses menjawab pertanyaan, matanya masih tidak meninggalkannya. Malam hari. Lihatlah dengan hati-hati.
Han Byul bangun setelah mimpi buruk. Dalam perjalanan untuk bekerja, dia melihat foto Taesung, merasa bahwa mungkin dia harus berimigrasi untuk tidak melihat wajahnya lagi. Namun setelah pergi ke perusahaan, Han Byul terlambat 28 detik. Kemudian hanya duduk di samping dan menonton Han Byul dan memintanya untuk bekerja secara teratur. Han Byul benci tidak membagi ruang ini menjadi dua bagian. Ketika tim Han Byul mengadakan pertemuan, dia juga ada di sampingnya, dan menyuruh semua orang untuk santai saja. Dari pandangan Han Byul bisa tahu dia sangat mau memukul dia. Waktu makan siang lebih dari 30 menit. Apakah kamu pergi ke perusahaan untuk bermain? Han Byul menjelaskan bahwa mereka hanya pergi ke pertemuan. Tapi Taesung Mais memaksanya harus melaporkan sebelumnya. Han Byul digertak hampir dihancur, mau minum kopi tapi dirampok oleh Taesung. Bilang bahwa dia sudah minum 5 gelas, sangat mudah diracuni. Lagi pula pada masa depan tidak diizinkan untuk minum lebih 2 gelas. Setelah pergi ke kamar mandi, Han Byul bertemu Taesung lagi, berpikir bahwa dia akan berbicara tentang dirinya lagi, dengan cepat menunjukkan sikap tidak mengolok-oloknya. Taesung hanya tersenyum dan pergi. Siang hari sangat sulit untuk istirahat sejenak, lagi-lagi karena anggota tim kurang hati-hati melakukan kesalahan. 8 di mana? Kata-kata ini membuat semuanya tergencang. Untungnya tepat waktu untuk menyelamatkan. Taesung menyindir bahwa dia bisa berperang sendiri sekarang. Kemudian, dia juga mengatakan bahwa Han Byul pernah membawa ceritanya pada pencarian panas, tapi dia dengan cepat menutup mulutnya dan menyeretnya ke atap. Dia bertanya pada Taesung mengapa dia melakukan seperti itu. Dia telah meminta maaf padanya 1 miliar kali, apalagi sudah 6 tahun. Taesung mengatakan bahwa tidak peduli apakah itu 6 tahun, 60 tahun atau 600 tahun, ada luka yang tidak akan sembuh. Lagi pula sekarang dia masih ada mimpi buruk. 6 tahun yang lalu Han Byul salah ketik kata yang membuat Taesung ditempatkan di top 1 pencarian panas. Taesung tiba-tiba menjadi Kasim. Dia dengan marah pergi ke perusahaan. Baru saja masuk ke kantor sudah berteriak membuat Han Byul takut. Dia segera melarikan diri. Taesung pergi ke kantor hubungan masyarakat. Siapa? Akhirnya siapa? Ketika melihat Han Byul tidak ada di sini, pasti dia sudah mengubahkan dia menjadi Kasim. Melihat Han Byul segera mengejarnya. Akhirnya Han Byul bersembunyi di dalam kamar kecil. Taesung juga tidak lewatnya. Habis cara, dia hanya bisa keluar dengan patuh. Maaf. Maaf. Taesung memukul ke udara. Setelah itu, dia juga ingin membuktikan di tempat bahwa dia adalah orang biasa yang dibawa oleh rekan-rekannya di pintu. 6 tahun kemudian, Han Byul mengucapkan maaf lagi. Setelah bekerja, Han Byul masih memfitnah Taesung dengan teman-temannya. Kini dia selalu ada mimpi buruk Taesung sedang melepas celana. Kini dia benci tidak bisa membuang dia kembali ke Afrika. Keesokan harinya Han Byul merasa Taesung sangat cocok dengan kaya baru, dunia bintang. Taesung sikapnya tidak mau bermain film, juga tidak puas dengan emosinya. Merasa bahwa dia bahkan tidak sedikit tulus, dengan sengaja menyebabkan masalah. Gadis ini baru saja memasuki profesi dan secara tidak sengaja menghapus satu kata. Detik berikutnya idol terkenal itu telah berubah menjadi Kasim. Segera setelah berita ini berada di pencarian panas. Taesung dengan marah pergi ke kantor, setelah menemukan Han Byul segera mengejarnya. Mengancam dia takut sehingga bersembunyi di WC. Taesung juga mengejar ke dalam. Dia marah hampir gila, juga mau melepas celananya untuk membuktikan dia adalah orang biasa. Untungnya rekan mencegah tepat waktu. Hari-hari kemudian Taesung menjadi iblis. Sampai 1 tahun yang lalu dia datang ke Afrika untuk berpartisipasi sukarelawan. Dia mengira setelah kembali dia akan tidak menyebutkan berita itu. Tapi Taesung setelah kembali masih tidak mengabaikannya. Saat ini, Han Byul hanya berharap dia bisa cepat syuting. Namun, ketika dia melihat naskahnya, dia sengaja membuat masalah untuk Han Byul. Merasa bahwa ekspresinya tidak nyata, bahkan sedikit ketulusan sulit didapat. Sebenarnya kemudian dia sudah kembali untuk menjelaskan, menyuruh semua orang jangan memarahi Han Byul. Dia bukan karena Han Byul jadi tidak bermain film. Namun, setelah mengambil gambar majalah, Taesung melihat sekeliling untuk menemukan siluet Han Byul.
Tak melihat dia jadi dia sangat marah. Han Byul lolos, dia masih minum kopi menikmati hidup, memberitahu rekan-rekannya sekitar 6 tahun yang lalu. Rekan kerjanya mengatakan kepadanya bahwa itu sebenarnya tanggung jawab Taesung. Kesalahpahaman yang disebabkan oleh dia, perusahaan bermaksud untuk memecatnya. Taesung kemudian secara pribadi memohon untuk mempertahankannya. Adapun ekspresinya, bahkan jika Han Byul digertak, itu hanya bisa karena dia menggertaknya. Pada malam hari, Taesung tidak bisa tidur, dia membaca naskah dan langsung mengirim SMS ke Han Byul. Bertanya-tanya mengapa dia ingin dia berakting dalam film baru. Melihat balasannya, dia segera menelepon untuk mengonfirmasi. Apa yang membuat Han Byul penasaran? Han Byul mengatakan kepadanya bahwa dia hanya ingin tahu tentang film yang akan dia perankan. Setelah mematikan telepon, Taesung melihat naskah, bertanya-tanya apakah Han Byul ingin melihat apakah itu kisah keduanya. Lalu melihat foto keduanya. Han Byul, kamu benar-benar membuatku penasaran. Setelah itu mulai dengan serius mempelajari naskah. Hasilnya keesokan harinya sudah ada berita dia berniat berperan film. Han Byul melihat foto di depannya dan mendesah. Tanpa diduga, Taesung diam-diam berjalan mendekat dan berpura-pura menjelaskan agar Han Byul tidak salah paham. Karena setelah mendengarkan teleponnya, baru saja memutuskan untuk berpartisipasi dalam film. Han Byul mengatakan bukan filmnya yang jatuh dari langit. Taesung ingat bahwa itu memang jatuh dari langit. Dia tidak tahu manajernya karena dia membiarkan dia membaca naskahnya, melemparkan naskah itu ke setiap sudut di mana dia paling bisa melihatnya. Han Byul mengatakan dia sangat lelah dan memohon padanya untuk tidak datang ke perusahaan. Selain itu, jangan mengganggu pekerjaannya lagi. Taesung dengan sewenang-wenang mengatakan bahwa dia datang ke perusahaan untuk mengganggu pekerjaannya, untuk membuatnya merasa merepotkan. Kemudian dengan penasaran bertanya padanya apakah menyenangkan membawanya ke Afrika. Dan memarahi dia tidak kontak dengannya. Saat di Afrika, Taesung akan membuka setiap kotak, memeriksa setiap huruf untuk melihat apakah itu dari Han Byul. Setiap hari menunggu dia meneleponnya. Dia bosan tapi tidak dengan proaktif meneleponnya. Namun, saat dia sedang melakukan video call dengan manajernya, dia melihat sosok Han Byul. Segera duduk, bahkan merapikan rambutnya yang berantakan. Melihatnya dengan senang hati makan kue krim dengan rekan-rekannya, dia melebarkan matanya. Malam hari dia tak bisa tidur lagi. Mereka antar rekan baru sudah melihat foto keduanya dengan tak senjaga. Kisah mereka berdua menjadi pasangan saat masih kuliah telah menyebar kemana-mana.